Bandung, kota yang mencintai sepak bola dengan cara paling indah sekaligus paling kejam. Dan di bawah hujan, datang seorang pria yang dulu sempat tak punya tempat dalam dunia sepak bola. Namanya William Barros. Tahun lalu, dia bukan siapa-siapa. Striker tanpa klub, tanpa masa depan. Tapi kini, dia datang membawa badai. Dari status pengangguran menjadi mesin gol. Dari yang tak dikenal, menjadi idola baru Tribun Biru. Apakah ini cuma keberuntungan singkat? Atau awal dari kebangkitan predator yang sesungguhnya? Musim 2022-2023. Liga Arab Saudi, tempat Ronaldo berkuasa. Tapi bagi William Barros, itu bukan kerajaan, itu kuburan. 11 pertandingan, 0 gol. Nama yang bahkan tak tercatat di berita, tak disebut di laporan pertandingan. Bayangkan, hidup sebagai striker, tapi kehilangan kemampuan mencetak gol. Dia bukan predator, dia hantu. Dari sana, dia pindah ke klub lain, Al-Kholod. Hasilnya lumayan. 8 pertandingan 6 gol. Kontrak habis. Agen menghilang. Telepon berhenti berdering. William Barros resmi tanpa klub. Bagi seorang pemain profesional, itu vonis mati. Namun akar luka itu bukan di Arab. Itu sudah dimulai sejak di tanah kelahirannya. Brasil. Negeri para legenda tapi juga kuburan bagi ribuan mimpi muda. Dari 2014 hingga 2021. William Barros bermain untuk 7 klub berbeda. 7 klub dalam 7 tahun. Dia bukan pemain, dia pengembara. Selalu berganti seragam, tapi tak pernah punya rumah, tak pernah dipercaya, tak pernah jadi pusat permainan. Setiap musim hidupnya seperti mengulang bab pertama, dari awal lagi. Pindah, beradaptasi, berjuang, tapi tak pernah benar-benar sampai di tujuan. Sampai akhirnya, semua berhenti, dan dunia sepak bola pun melupakannya. Ketika semua pintu tertutup, satu telepon berdering. Bukan dari Brasil, bukan dari Eropa, tapi dari tempat yang bahkan tak pernah dia dengar sebelumnya, Kuwait. Di klub Al-Fahahil, Barros diberi sesuatu yang langka dalam karirnya, kepercayaan. Dan dari kepercayaan itulah lahir keajaiban. 18 gol dari 14 pertandingan. Rasio 1,15 gol per laga. Itu bukan angka, itu ledakan. Barros bukan cuman bagus, dia jadi cheat code, sundulan tajam, finishing dingin, insting mematikan. Liga Kuwait mungkin kecil, tapi predator sejati tak kenal kasta. Dan dari gurun pasir itulah, aroma darahnya tercium sampai ke Bandung. Ketika Persib Bandung mencari striker baru, mereka tidak mencari nama besar, mereka mencari momentum. Dan di mata Bojan Hodak, William Barros adalah momentum itu. Persib tahu mereka sedang berjudi. Tapi ini bukan taruhan buta. Mereka melihat lapar di matanya. Mereka melihat amarah seorang pemain yang baru saja keluar dari neraka. Kadang pemain paling berbahaya bukan yang paling mahal, tapi yang paling haus pembuktian. Di atas kertas, Barros adalah target man klasik. Tinggi, kuat, dan dominan di udara. Tapi Hodak melihat sesuatu yang lebih. Ia tak ingin mengurung Barros di tengah, berduel dengan 2 bek tengah raksasa setiap menit. Ia ingin membebaskannya. Barros digeser ke sisi kanan. Di sana dia punya ruang untuk berlari. Ruang untuk berpikir. Ruang untuk memburu. Dari sisi kanan dia mulai cutting inside. Menyerang dari blind spot lawan. Tiba-tiba, Barros bukan lagi palu yang menghantam, tapi pisau bedah yang menyayat dari dalam. Kombinasinya dengan Andrew Jung menciptakan kekacauan total. Bek tengah bingung siapa yang harus dijaga. Dan ketika sadar, Barros sudah berdiri di depan gawang. 4 gol dari 6 laga Liga 1. 2 gol penting di panggung Asia. Total 6 gol dalam debutnya. Itu bukan keberuntungan. Itu hasil dari rancangan. Sebuah simbiosis sempurna antara pelatih cerdas dan predator yang lapar. Kini, William Barros bukan sekadar rekrutan asing. Ia simbol. Simbol tentang kebangkitan. Tentang pemain yang pernah jatuh, tapi memilih untuk bangkit lagi. Dari pengangguran jadi predator. Dari buangan jadi idola. Dari yang dilupakan jadi yang dibicarakan.
Kisah Barros mengingatkan kita, yang paling berbahaya di lapangan bukan mereka yang punya bakat besar, tapi mereka yang sudah pernah mati dan belajar hidup kembali. Dari Brasil ke Arab Saudi, dari kegagalan ke kejayaan, dari hantu menjadi harimau. Kisah William Barros bukan kebetulan. Ini adalah perjalanan tentang sabar, luka, dan keyakinan bahwa bahkan dari reruntuhan, seseorang masih bisa mencetak gol. Setiap kali hujan turun di Bandung, dan Barros berlari menembus pertahanan lawan, kita tahu ini bukan sekadar comeback. Ini bukti bahwa untuk menjadi predator sejati, kadang kau harus terlebih dulu mati di dalam dirimu sendiri. William Barros. Dari pengangguran menjadi legenda yang sedang ditulis. Dan satu hal yang pasti, perburuannya baru dimulai.